Shalom, selamat berjumpa bersama saya Warni Lase. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep manusia menurut psikologi dan menurut Alkitab. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat manusia menurut psikologi. Nah, manusia itu memiliki unsur kejiwaan menurut psikologi. Manusia itu memiliki rasa senang, ya, dia memiliki rasa senang ketika sesuatu yang membuat dia happy atau gembira, maka dia akan tertawa dan bahagia. Kemudian manusia juga itu memiliki unsur sedih, ya. Dia memiliki jiwa sedih ketika ada sesuatu yang mungkin ada duka cita atau mungkin sesuatu yang tidak tercapai lalu membuat dia sedih, atau ada keluarganya yang sakit atau dia sendiri mengalami kesakitan, maka dia akan mengalami kesedihan. Nah, seperti kegagalan gitu. Nah, yang berikutnya manusia juga memiliki unsur kejiwaan marah, ya. Manusia punya emosional marah. Marah mungkin sesuatu karena ada yang memicu sehingga dia marah terhadap sesuatu. Ya, yang berikutnya disebut juga bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dan dia memiliki karakteristik tertentu dari proses sosialnya, interaksinya dengan lingkungannya. Nah, di sini manusia juga memiliki pengalaman pribadi yang unik dan tidak ada yang sama, ya, tentunya berbeda-beda, ya. Setiap orang pasti kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan kita berinteraksi dengan siapa, kita bertemu dengan siapa, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian manusia juga disebut merupakan makhluk yang kompleks. Ya, dia punya perilaku dan sikap mentalnya itu merupakan hasil interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa manusia itu manusia yang memiliki interaksi dengan lingkungannya, baik secara fisik dan juga sosial. Nah, di sini ada teori psikoanalisis tentang manusia. Nah, ini menurut Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia itu. Ya, yang pertama adalah ada ide, itu adalah pusat insting yang menyimpan dorongan-dorongan biologis. Nah, ini bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, yakni ingin segera memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini juga ada dua bentuk lagi dari ide ini, yaitu libido instingnya. Nah, itu reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Lalu yang kedua adalah ada thanatos, insting yang destruktif, yang agresif. Ya. Nah, kita masuk ke yang kedua, bahwa manusia itu memiliki ego di dalam dirinya. Ego itu berfungsi sebagai mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Nah, ego inilah yang menyebabkan manusia itu kemudian mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Ya, ketika dia berada pada pribadi yang normal, maka ego ini bergerak berdasarkan prinsip realitas. Nah, yang ketiga adalah superego. Itu adalah hati nurani. Berbicara tentang hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakatnya. Nah, superego ini juga memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tak berlainan ke alam bawah sadar. Nah, kita akan melihat ketiganya
id dan superego itu berada di dalam bawah sadar manusia. Nah, sementara ego itu berada di tengah-tengahnya antara memenuhi desakan id dan peraturan superego. Nah, secara singkat kita bisa katakan bahwa dalam psikoanalisis ini perilaku manusia merupakan interaksi antara komponen biologis yang disebut dengan id, komponen psikologis yang disebut dengan ego, dan komponen sosial yang disebut dengan superego, atau ada unsur yang disebut animal, rasional, dan moral. Nah, berikutnya kita akan melihat teori behaviorisme. Yang pertama, bahwa aliran ini mengatakan dia sangat mengagungkan pengaruh lingkungan ya dalam bentuk perilaku manusia. Nah, bahwa manusia itu dapat dikatakan bersifat pasif karena dia tergantung dari perlakuan yang diberikan lingkungan kepadanya. Ya. Jadi konsep manusia dipelajari melalui pengalaman dan pemeliharaan perilakunya, dilakukan sehubungan dengan usahanya menyesuaikan diri dengan stimulus dan lingkungan. Nah, teori ini menerapkan konsep manusia, yaitu yang pertama, sensasionalisme ini dihipotesakan bahwa semua perilaku terjadi melalui pengalaman sensori. Lalu yang kedua, reduksionisme mengatakan bahwa semua perilaku termasuk perilaku yang kompleks dapat dijelaskan melalui konsep sederhana yang mengikuti konsep-konsep stimulus respon. Lalu yang ketiga, asosiasisme bahwa semua perilaku termasuk proses mental itu terjadi karena adanya hubungan asosiasi yang kuat akibat perlakuan yang berulang-ulang. Dan yang keempat, mekanisme ini adalah unsur-unsur kejiwaan manusia dapat disamakan dengan mesin ya, yang terbentuk dari proses sederhana stimulus respon, kemudian diatur lingkungan tanpa mempertimbangkan komponen misterius dalam diri manusia itu sendiri. Jadi dia seperti robot diatur oleh orang lain gitu ya, seperti mesin ya. Dia tidak punya pandangan sendiri, tetapi dia harus digerakkan oleh alat lain atau orang lain. Nah, kita akan melihat manusia menurut Alkitab. Yang pertama adalah dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan tertinggi. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab menyebutkan tentang siapa manusia itu. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa manusia adalah gambar Allah yang inti gambarnya adalah hubungan tanggung jawab terhadap Allah. Nah, Allah menciptakan manusia itu sendiri. Tadi di awal dikatakan bahwa dia adalah ciptaan yang paling mulia dan tertinggi di antara ciptaan-ciptaan lainnya, dan kemudian dia juga serupa dengan gambar dan rupa Allah sehingga dia memiliki hubungan tanggung jawab terhadap Allah sendiri. Lalu yang ketiga adalah manusia memiliki keunikan dalam hal intelektual, dalam bersosial, fisik, dan juga spiritual. Nah, inilah keistimewaannya manusia dari ciptaan-ciptaan lain, bahwa manusia itu memiliki intelektual, dia bisa berpikir, dia bisa menciptakan sesuatu, dia juga bisa melakukan bersosial terhadap lingkungannya, berinteraksi, dan juga dia memiliki spiritual. Nah, kemudian dengan ini semua manusia juga itu tentu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, juga memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya, alam, dan kepada Tuhan. Nah, ini juga merupakan hukum utama dan terutama ya yang disebutkan di dalam Alkitab, tujuan daripada manusia itu sendiri. Ya, yang berikutnya adalah manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi tuan atas semua makhluk ciptaan lainnya di dunia. Nah, ini juga salah satu ya keistimewaan dari manusia itu, dari segala ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Manusia ini diberi tanggung jawab atau diberi kuasa untuk mengatur dan juga memelihara apa yang telah Allah
ciptakan, maksudnya ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini juga kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, 26 sampai 30. Nah, berikutnya manusia itu diciptakan dari debu tanah. Nah, tetapi di sini meski demikian bukan berarti Allah itu memposisikan manusia pada posisi yang hina. Nah, tadi sudah kita sampaikan juga bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa dari ciptaan yang lainnya, karena Allah sendiri yang menciptakan, dan bagian dari Allah itu sendiri telah diberikan kepada manusia itu, yaitu seperti yang di awal tadi, menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan dia juga memberikan nafas ke dalam diri manusia itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa begitu mulianya, begitu istimewanya manusia itu bagi Allah, ya, yang disebutkan atau menurut Alkitab. Nah, yang berikutnya adalah manusia mewarisi sifat-sifat keilahian diri Allah sebagai fitrah manusia. Ya, manusia itu mewarisi sifat-sifat Allah karena dia adalah merupakan gambar dan rupa Allah. Ya, dia memiliki sifat mengasihi terhadap sesama, peduli, ya, dan juga kehidupan sosial yang baik tentunya. Nah, berikutnya manusia adalah makhluk sosial. Nah, juga terdiri dari 3 bagian. Dia memiliki roh dan juga memiliki jiwa dan tubuh. Berikutnya adalah hidup dalam kesatuan rohani dengan Allah. Iya, ini tentunya untuk menjalani kehidupannya manusia menuju kepada kesempurnaan, maka dia harus hidup satu di dalam rohani dengan Allah. Hubungan komunikasi, hubungan yang baik terhadap Allah, ya, itu harus terjalin dengan baik. Iya, selesai demikian. Terima kasih. Shalom.